Halo semuanya, selamat datang di Yok Online Service 29 Agustus 2020. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan bertemakan Ohana means family yang akan disampaikan oleh Ibu Dorce Panggua. Mari sebelum itu kita akan memuji Tuhan bersama yang akan dipimpin oleh tim worship pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Halo semuanya, selamat datang kembali di Yok Online Service pada sore hari ini. Yuk kita muji Tuhan bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita nyanyi lagi bareng-bareng ya dari awal ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good. Hey, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Oh, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Sekali lagi, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan Dialah segalanya dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang berluka
indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa dan Rajaku Tuhan. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kasih-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu Tuhan, oh, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita naikkan lagi. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, dalam hidupku. Oh, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan. Sekali lagi, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa dan Rajaku Tuhan.
Selamat sore semua, saya sungguh mengucap syukur boleh bertemu dengan adik-adik, anak-anakku yang saya kasihi, yang saya cintai. Walaupun dari jarak jauh, tapi ini sekiranya boleh mengobati rasa rindu, rasa kangen kita untuk bertemu dan hari ini boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Saya berterima kasih diberikan tema tentang keluarga. Rupanya tema dari Yok ini akan membawa kita untuk memahami sepenting apa keluarga bagi kita sebagai anak-anak muda di Youth of Calvary. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kesempatan yang indah bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh memahami dan kami boleh mengerti, dan terlebih juga kami boleh lakukan di dalam hidup kami hari-hari. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tema kita pada sore hari ini tentang keluarga, yang berhubungan dengan Youth of Calvary atau anak muda zaman sekarang. Saya ambil di dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini pesan dari Salomo untuk anak-anaknya ketika itu dan juga buat kita hari ini. Saya melihat beberapa ayat yang ada di dalam Amsal ini, mulai dari Amsal 1, Amsal 2, Amsal 3, Amsal 4, Amsal 5, semua mengenai hai anakku, perhatikanlah, perhatikanlah, hai anakku, perhatikanlah. Ini saya memahami bahwa begitu penting ajaran atau didikan atau nasihat daripada orang tua. Dicatat di dalam Alkitab bahwa hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ketika kita masih kecil atau anak yang masih kecil sungguh tergantung kepada orang tuanya atau bergantung penuh kepada orang dewasa. Tetapi ketika kita sudah mulai beranjak remaja, menjadi anak muda, kita sudah mulai berteman, kita sudah mulai mencari jati diri kita sudah mulai mengenal lingkungan. Nah, ketika kita sudah mulai berteman, kita sudah mulai menjalin hubungan yang spesial, ketika kita sudah mulai mengenal dunia luar, semua itu bisa memberi pengaruh kepada kita. Pengaruhnya itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapi setiap pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajar kita pada sore hari ini melalui Amsal Salomo dikatakan demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dengarkanlah artinya camkan. Dengarkan artinya lakukan. Dengarkan artinya berterima kasih atas didikan orang tua. Dengarkan artinya jangan disia-siakan. Dengarkan artinya tunduk kepada didikan dan nasihat orang tua. Begitu penting didikan orang tua dan nasihat ibu dikatakan di dalam bagian ini. Di dalam firman Tuhan ada banyak sekali nasihat-nasihat untuk kita anak muda. Karena di masa muda kita mengalami banyak perubahan. Bisa itu perubahan-perubahan di dalam pergaulan. Pergaulan pada waktu kita tidak menjaga diri kita bisa bergaul secara bebas dan itu bisa berdampak negatif terhadap kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa melalui orang tua, pasti dia akan memberikan didikan yang benar,
Ini dalam konteks orang percaya kepada Kristus, didikan orang tua, nasihat ibu itu pasti berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan kita sungguh mengucap syukur ketika kita punya keluarga atau orang tua yang masih punya kesempatan untuk mengajar kita, mendidik kita, menasihati kita. Kalau bukan orang tua kita, siapa lagi? Teman bisa memberi pengaruh yang negatif, pacar bisa memberi pengaruh yang negatif, sahabat bisa memberi pengaruh yang negatif, bisa. Lingkungan bisa memberi pengaruh yang negatif, tetapi orang tua, saya percaya setiap orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pasti mendidik anak-anaknya berdasarkan firman Tuhan. Sekarang ini zaman semakin maju, semua canggih. Pada waktu zaman saya muda, kayak udah tua aja ya. Pada waktu saya zamannya muda atau orang tua kalian muda, berbeda cara mereka menjalin hubungan. Pada waktu saya muda, waktu pacaran, kalau mau berkomunikasi itu kalau misalnya jarak jauh pasti tulis surat. Kita tulis surat, perlu waktu lagi untuk sampai ke sono dan membalasnya pun juga pasti perlu waktu. Tetapi sekarang berbeda. Ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang yang spesial di dalam hidup kita, itu begitu cepat, begitu mudah, medianya banyak sekali. Itulah perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan segala kemajuan-kemajuan saat ini? Jangan sampai kita sebagai anak muda, semua yang ada di sekitar kita itu memberi pengaruh yang negatif di dalam hidup kita. Nah, kalau tidak ada didikan atau nasihat dari orang tua, atau kalau kita mengabaikan setiap didikan atau nasihat orang tua, kita akan bisa terjerumus atau bisa terbawa kepada hal-hal yang negatif. Sehingga hidup kita bisa tidak berkenan, bisa ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak menikmati masa-masa muda kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita atau bagaimana anak muda itu memaknai sepenting apa keluarga bagi kalian, atau sepenting apa keluarga bagi anak muda Youth of Calvary. Kita akan belajar bersama-sama. Saya mengambil beberapa poin yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah keluarga selalu menjadi alasan untuk kita pulang. Kalau kita lihat bagian ini atau mendengar bagian ini, lah emang ada yang jarang pulang gitu. Ada yang jarang pulang. Ada anak muda yang merasa di luar lebih nyaman daripada di rumah. Tapi kita mau belajar sore ini bahwa keluarga itu selalu menjadi alasan untuk kita pulang. Nah, ketika saya diminta untuk membicarakan bagian ini, saya minta kepada Saudari Asrin poin-poin apa yang harus atau yang diharapkan untuk disampaikan di bagian ini. Lalu saya dikasih tahu bahwa ya, kalau zaman sekarang kita melihat anak-anak muda yang mungkin waktunya lebih banyak dengan teman, dengan pacar atau di luar rumah. Tapi kita harus memberitahu mereka bahwa keluarga itu akan selalu menjadi alasan untuk kita pulang. Ada orang-orang atau anak muda yang mungkin sudah lupa pulang ke rumahnya, atau sudah tidak ingat lagi kalau dia punya rumah. Oleh sebab itu, bagian ini mau mengajar kepada kita atau memberitahu kepada kita bahwa rumah itu atau keluarga itu menjadi alasan untuk kita pulang. Luar biasa ya. Secara logika ya memang ya rumah itu kan memberi kenyamanan, ketenangan, di mana rumah itu atau keluarga itu kita menikmati persekutuan dengan keluarga yang lain, persekutuan dengan orang tua. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mau pulang lagi ke rumah? Apa ada sesuatu yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, bagian ini mengajar kepada kita bahwa rumah itu atau keluarga menjadi alasan untuk kita pulang. Saya punya teman pendeta. Dulu ketika punya gadis
dan gadisnya ini sudah mulai beranjak remaja, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, yang cantik. Dan ketika sudah mulai beranjak remaja, dia sudah mulai mengenal lingkungan luar, dia sudah mulai berteman banyak, sudah mulai punya pacar, dan banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ketika ada sesuatu hal yang terjadi, dia keluar dari rumah dan pergi ke jalan dan menjadi anak jalanan. Dia tidak ingin untuk pulang ke rumah. Dia merasa bahwa rumah itu hanya sesuatu tempat yang membuat dia tidak nyaman. Rumah itu menjadi masalah buat dia sehingga dia pulang, padahal anak seorang hamba Tuhan. Apakah didikannya kurang? Apakah nasihatnya kurang? Pasti tidak. Tetapi kenapa lebih nyaman di luar rumah? Berarti ada sesuatu hal yang masalah. Nah, bagi kita pada sore hari ini, kita mau belajar bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang terpenting di dalam hidup kita. Apalagi anak-anak muda sekarang, zaman sekarang, pengaruh begitu banyak. Ya, keluar rumah, mungkin di luar rumah lebih banyak berteman, banyak teman, banyak hal yang dilakukan di luar. Waktu dengan keluarga mungkin berkurang, tetapi sore ini kita mau belajar bahwa keluarga atau rumah adalah salah satu alasan untuk kita pulang. Nah, teman tadi ini, yang anak pendeta ini, karena dia sudah lama di luar, dia susah untuk makan, mau makan saja itu mesti mengemis. Kemudian orang tuanya memberitahu kepada anggota yang lain yang adalah anak muda untuk mencari anaknya yang sedang bermasalah atau tidak ingin pulang ke rumah ini. Kemudian teman-temannya anak muda itu pergi mencari dan akhirnya ditemukan dan dibawa pulang. Ini ada sesuatu yang harus dibereskan. Saya tadi katakan bahwa apakah didikan atau nasihat orang tua kurang? Pasti tidak. Berarti ada sesuatu masalah yang harus dibenahi di dalam hidup kita, yaitu kita harus sadar bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang terpenting di dalam hidup kita. Nah, bagaimana rumah atau keluarga itu memberi kenyamanan sehingga anak-anak muda ini tuh memiliki keinginan atau rasa yang nyaman ada di rumah, menikmati persekutuan dengan orang tua, menikmati persekutuan dengan anggota keluarga yang lain. Ya, kita harus sungguh sadar bahwa keluarga itu adalah tempat yang layak untuk kita ada. Karena mereka menerima apa adanya kita. Mereka menerima kita sebagaimana ada kita. Tidak memandang kita siapa, tetapi kita dipandang sebagai pribadi yang perlu dikasihi. Kita mengucap syukur karena kita punya orang tua. Mereka masih mau atau senantiasa ada untuk kita. Yang kedua, keluarga adalah tempat berbagi. Setiap kita, setiap manusia pasti punya masalah. Entah masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah kuliah, masalah di dalam pertemanan, masalah di dalam banyak hal. Tetapi keluarga salah satunya adalah tempat kita untuk berbagi. Nah, ketika kita ada masalah, kemana kita pergi? Salah satunya adalah kita lari kepada keluarga, karena mereka selalu siap untuk berbagi kepada setiap anggotanya. Pada waktu ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada tantangan yang dihadapi, disitulah keluarga selalu ada. Mengapa keluarga selalu menerima kita apa adanya? Karena mereka mengenal kita. Orang tua itu sungguh-sungguh mengenal kita. Kalau teman, sahabat, pacar, atau siapapun itu belum tentu mengenal kita seperti orang tua mengenal kita. Oleh sebab itu, ketika ada tantangan, masalah, beban, cerita kepada orang tua. Karena orang tua itu bisa memahami kita, bisa memberikan nasihat dan didikan yang berdasarkan firman Tuhan. Dengarkanlah didikan dan nasihat orang tua, didikan ayah, nasihat ibu. Saya percaya setiap orang tua mengarahkan anaknya untuk berjalan di jalan yang benar. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak muda, mari selalu ingat bahwa keluarga adalah tempat berbagi. Tempat kita saling memperbaiki, tempat kita saling
supaya yang salah dibenarkan, yang kurang ditambah, yang berbeban kita kuatkan. Itulah keluarga bagi kita. Di dalam keluarga pasti ada pengorbanan yang tulus. Orang tua berkorban untuk anak, tidak pernah mengharapkan balasan, karena begitu memiliki hubungan yang kuat. Oleh sebab itu, keluarga atau orang tua kita adalah tempat di mana kita harus ada. Karena keluarga adalah bagian di mana kita harus berbagi. Ketika sepasang suami istri pergi bersama anaknya yang masih kecil, mereka naik kendaraan motor, dan pada waktu di jalan, si bapaknya itu melihat dari arah berlawanan ada satu kendaraan yang melaju kencang, sehingga bapak ini merasa gugup sehingga membanting motornya dan mereka terjatuh di tengah jalan. Bapak ini terluka dan ibunya pun terluka. Tapi bagaimana dengan si bayi yang tadi digendong oleh ibunya? Bayinya itu aman, tidak terluka sedikit pun. Karena apa? Bayi ini ada di dalam dekapan sang ibu. Ini gambaran bahwa kita begitu dilindungi, begitu disayangi, begitu diproteksi oleh orang tua. Ini gambaran. Dengan segala upaya daya orang tua untuk mendidik kita, menasehati kita, mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan banyak hal yang berdampak positif bagi dunia sekitar kita. Masa muda jangan disia-siakan, karena masa muda adalah kesempatan Tuhan membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, maju terus. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kalian semua. Masa depanmu indah dan penuh harapan. Maju bersama dengan Tuhan dan lakukan apa yang menjadi didikan dan nasihat dari orang tua. Mereka sudah dipercayakan Tuhan untuk mendidik kita, untuk menasehati kita. Pasti setiap nasihatnya, setiap didikannya adalah sesuatu yang terbaik dan pasti berharga di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat yang boleh kami pelajari sore ini. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi dorongan bagi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang masih muda ini, menjadi anak yang sungguh-sungguh mendengar didikan dan nasihat orang tua kami, terlebih didikan dan nasihat dari Tuhan dan firman Tuhan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti Yok Online Service pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Stay safe and God bless.